Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin dan para remaja jamaah majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan memulai kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 133, ya, halaman 133, yaitu pada ayat yang ke-207 daripada surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi. Hadha huwa an-naw'u ats-tsani wa hum al-akhyar al-abrar. فبعد أن ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أتبعه بذكر صفات المؤمنين الحميدة. والمعنى ومن الناس فريق من أهل الخير والصلاة باع نفسه لله طلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله إلا وجه الله والله رؤوف بالعباد أي عظيم الرحمة بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات
ولا يعجل العقوبة لمن عصاه. ثم أمر تعالى المؤمنين بالانقياد لحكمه والاستسلام لأمره والدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه، فلا تأخذوا حكما وتتركوا حكما، لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلا، فالإسلام كل لا يتجزأ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تتبعوا طرق الشيطان وإغوائه فإنه عدو لكم ظاهر العداوة والله أعلم. Pada ayat yang ke-207 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, ya. Jadi ada sebagian kelompok manusia kata Allah, ya, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang mereka itu dengan rela, ya, artinya mereka ridho ngapain? Nafsahu ibtigha'a mardatillah, mengorbankan dirinya, ya. Jadi dirinya ini mereka korbankan dalam rangka apa? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk mencapai atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa penafsiran dari ayat ini, ya, yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Kata beliau di sini dijelaskan, hadza huwa an-naw'us tsani, ya, ini merupakan bagian yang kedua, ya, artinya bagian yang kedua yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pertama itu menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik, ya. Pertama itu. Nah, yang kedua ini kata, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini adalah bagian yang kedua. Siapa itu? Wahum al-akhyar al-abrar, ya. Kelompok yang kedua ini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah al-akhyar al-abrar, ya, merupakan orang-orang pilihan dan juga orang-orang yang baik, ya. Jadi kalau sudah merupakan pilihan Allah, ya, itu sudah pasti tidak akan salah, ya. Jadi kalau Allah sudah memilih, Allah sudah menyatakan nih orang baik, pasti itu, ya, itu orang udah benar-benar baik, ya. Kenapa? Nggak mungkin Allah itu apa? Salah pilih, ya. Karena kan kalau kita biasanya dihadapkan dengan suatu pilihan, ya, ketika kita dihadapkan dengan adanya suatu pilihan, kan kita dianjurkan oleh Nabi suruh ngapain? Salat, yang namanya salat apa? Istikharah, kan begitu, ya. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah itu apa? Memberikan pilihan yang terbaik, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah memberikan yang terbaik, berarti itu pasti tidak akan apa? Salah, ya. Makanya ada istilah hadis Nabi mengatakan al-khair huwa mukhtarullah, ya. Yang baik itu adalah pilihan siapa? Pilihan Allah. Yang benar itu adalah pilihan Allah, ya. Jadi kalau Allah sudah memilih, sudah dipastikan tidak akan salah lagi dah, ya. Tapi kan kadangkala akal kita itu berbeda cara pandangnya, ya. Enggak semua akal mau menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Ya, kalau kita orang-orang baik mungkin sudah langsung terima mentah-mentah apa yang menjadi keputusan Allah.
ya. Tapi buat orang-orang yang mereka itu cinta kepada dunia, ya, mereka itu sudah terbelenggu, sudah cinta mati dengan yang namanya dunia, ya. Kadang apa yang menjadi keputusan Allah itu tidak menjadikan mereka itu puas, ya. Bahkan mereka itu lebih mengutamakan yang namanya akal mereka, ya. Sehingga apa yang menjadi keputusan Allah itu bukan menjadi suatu jaminan buat mereka itu mau menerima, ya. Nah, di sini, ya, Allah sudah kelompokkan pada bagian yang kedua pada ayat 207 ini, ya, kata Syekh Muhammad Al-Asabuni, yaitu orang-orang pilihan dan juga dia orang orang baik, ya. Fa ba'da an dzakara ta'ala sifatul munafiqin az-zamimah, ya, yang sesudahnya itu, ya, artinya sebelum disebutkan tentang orang baik itu, Allah sudah menjelaskan bagaimana sifat-sifat orang munafik, ya. Yang sifat orang munafik itu jangankan dalam ayat hadis aja banyak menjelaskan, ya, seperti apa tuh karakter orang-orang munafik, ya. Dalam hadis yang sering kita dengar itu kan Nabi katakan ayatul munafik salasah, ya, ciri atau tanda karakter orang munafik itu, ya, diantaranya ada 3. Ini diantaranya, ya, bukan sudah menjadi pasti itu, banyak lagi ciri-ciri orang munafik. Tapi yang menjadi pokok ini 3 kata Nabi, ya. Apa kata Nabi ciri yang pertama? Udah jelas, idza haddatsa kadzdzaba, ya. Kalau dia berbicara, dia ngomong pasti selalu bohong, ya. Kalau ngomong itu pasti ada bumbunya yang namanya bohong, ya. Pokoknya kalau ngomong nggak ada unsur bohongnya nggak abdol kata dia, ya. Itu bohong itu bagi mereka sebagai suatu penyedap kalau dalam sebuah masakan, ya. Kalau garam nggak dipakai, masakan seenak ya, seenak apapun, ya, bahan yang kita masak tapi tanpa digambahin garam, itu masakan tidak akan terasa nikmat, ya. Mau itu ayam kek, mau itu daging kek, ya, kalau tanpa dibubuhin dengan garam nggak enak, ya. Nah, ada orang tuh Pak, kalau dia itu kalau ngomong kalau nggak bohong nggak enak, ya. Jadi apa? Itu ngomong bohong itu sudah menjadi senjatanya dia, ya. Sudah menjadi bumbu pelezatnya dia untuk meyakinkan orang, ya. Padahal di sini kan Allah, ya, Nabi sudah katakan iyyakum wal kadzib, ya, jangan sekali-kali kamu berbuat dusta, ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena, ya, pendustaan itu atau kebohongan itu yahdi ilal fujur, ya, akan menunjukkan kepada suatu kejahatan, ya. Fa innal fujura yahdi ilan nar, ya, dan kejahatan itu bahkan menghantarkan kamu ke dalam api neraka, ya. Tuh. Nah, kalau orang sudah sering bohong, ya, sering dusta, ya, itu nanti nauzubillah jangan sampai dikatakan oleh Nabi, ya, nanti akan dicatat oleh Allah dengan sebutan hatta yuktaba indallahi kadzaban, ya. Kalau orang sudah dicatat oleh Allah sebagai tukang bohong, nah ini udah ada, ya, ibaratnya itu udah dikasih label sama Allah, ya. Ini bulan nih kerjaannya bohong, ya, tukang, namanya tukang kan gitu, ada tukang bohong, ya kan. Nah, itu nauzubillah min zalik, ya, itu. Yang kedua kata Nabi wa idza wa'ada akhlafa, ya, kalau dia berjanji suka ingkar, ya, janji, ya, kepada siapa aja itu ingkar. Dan memang orang munafik ini Pak sekalian atau anak remaja sekalian, ya, dia janji sama orang nggak mau nepati bukan dia nggak sengaja, ya, tapi memang dia sengaja, ya. Bagaimana biar orang itu ya, terpancing, ya, dengan itu, ya, omongannya dia, ya, dengan rayuannya dia, ya. Padahal dia tahu kalau dia yang dia omongan itu itu adalah suatu ya, khianat semua, ya, itu, ya, suatu yang tidak benar. Itu yang kedua Nabi katakan, ya. Nah, yang ketiga naudzubillah wa idza tumina khana, ya, kalau dikasih amanat selalu khianat, ya. Apa aja udah, ya. Orang kalau biasanya Pak dikasih suatu amanah yang kecil,
dia itu khianat, apalagi yang gede, yang besar. Ya, jangan jauh-jauh lah kita titipin ke orang sesuatu yang kelihatannya bagi kita sih nilainya nggak seberapa. Ya, tapi ketika kita salah menitipkan kepada orang yang nggak amanah, akhirnya apa tuh? Ya, bisa hilang, bisa lenyap. Ya, gitu. Kenapa? Karena orang munafik ini, ya, sesuatu yang dia lakukan itu bukan di luar kesadaran mereka. Mereka memang dengan sengaja, ya, melakukan hal-hal yang demikian itu atas bisikan apa? Bisikan syaitan, ya. Tuh. Nah, lain halnya dengan orang-orang yang baik di sini nih. Ya, di sini dikatakan, ya, atba'ahu bi dzikri sifatil mu'minina al-hamidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengikuti dengan menyebutkan sifat-sifat orang mukmin yang amat terpuji. Ya, apa maksudnya? Wa ma'na wa minan nasi, dan dari sebagian manusia fariqun min ahlil khairi waswilah. Ya, ada sekelompok orang, ya, kata Syekh Ali As-Sabuni, ya, apa itu? Min ahlil khair. Mereka ini memang apa? Tergolong ke dalam orang-orang yang baik. Ya. Kalau ahlil khair sudah pasti itu. Ya, ahlil khair. Ini kita kalau waktu mengadakan semacam syahadah, persaksian kepada, ya, orang yang meninggal, kita bilang apa? Ya, isyhadu ala annahu min ahlil khair. Ya, kalau kita tahu benar itu ahlil khair, kita bilang khair. Ya, tapi kalau kita nggak tahu, jangan sembarang kita bilang khair aja, jangan. Ya, gitu. Kalau Nabi ngajarin, kalau kita dipersaksikan untuk persaksikan orang yang kita nggak tahu, ya, tentang dia baik atau tidaknya, Nabi suruh apa? Bilang aja wajabat. Ya, isyhadu ala annahu min ahlil khair, wajabat, gitu aja. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kok dibilang wajabat? Ya, kalau memang dia ini benar orang baik, wajabat lahul jannah. Ya, tapi kalau dia ini bukan orang baik, wajabat lahul nar, gitu. Ya, jangan kita doain nggak baiknya, jangan. Kita hanya cukup mengatakan wajabat. Ya, gitu. Yang kalau kita memang nggak tahu untuk dimintakan apa? Persaksian kepada orang yang meninggal dunia saat ada seorang ustadz atau kiai membacakan atau mempersaksikan. Ya, itu. Jadi jangan langsung kita khair semuanya. Ya, kita harus tahu, ya, minimal, ya, biasanya kan sebelum sholat tuh ada ahli keluarga atau dari pihak keluarga nyampein, ya, beliau ini adalah orang gini, gitu kan, semasa hidupnya sudah gini. Itu kan paling tidak menjadi apa itu, ya, alasan kita, ya, untuk kita bisa atau berani mempersaksikan, ya, karena kalau kita nggak tahu sembarangan kita ngomong, nanti itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya, itu. Tuh, jangan sampai, ya. Tuh, kalau kita sudah berani mengatakan ahlul khair, berarti kita berani pula untuk apa? Memberikan bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Baik. Wassalah, ya, dan juga orang-orang yang selalu apa? As-salah, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ba'anafsahu lillah. Ya, mereka rela mengorbankan dirinya karena Allah. Kalau arti yang literalnya ba'a itu artikan apa? Menjual, ya, bisa menjual dirinya kan gitu. Kalau kita bilang apa namanya, ungkapan jual diri kayaknya kurang apa ya? Kurang pas, ya. Apalagi diidentikan kepada seorang perempuan, ya. Itu anak perempuan tadi itu jual dirinya, kan? Ya. Tuh. Tapi kalau kepada Allah yang pas kita artikan mengorbankan dirinya, ya, karena Allah, ya, gitu. Talaban limardatihi, ya, mereka tuh kelompok orang-orang yang, ya, mau mengorbankan dirinya, ya, lillahi, karena Allah. Ngapain? Talaban limardatihi, ya, hanya mengharap, ya, hanya meminta, hanya pengen apa? Mardatihi, mendapatkan keridhaan Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang, ya, paling
ya diharapkan bagi orang-orang yang beriman dan yang bertakwa melainkan apa? Keridhaan Allah. Ya. Karena pernah dalam riwayat pernah dikisahkan ya pada saat ya penduduk surga masuk ke dalam surga ya menikmati segala macam bentuk kenikmatan yang ada di surga. Saat mereka sedang asik menikmati kenikmatan surga, tahu-tahu Allah datang kepada mereka. Ya, kata Allah bertanya kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ya semua nikmat yang aku berikan kepada mu sudah aku berikan. Nikmat yang paling besar yang aku punya sudah aku berikan kepada kalian. Ya, tuh. Apakah kamu ridho? Ya, Allah bertanya kepada penduduk surga. Ya, dengan apa yang aku berikan kepada kalian. Penduduk surga nyaut, wa kaifala arda ya Rabb. Ya, bagaimana aku tidak ridho dengan kenikmatan yang luar biasa yang aku dapati sekarang ini yang belum pernah aku dapati. Ya. Lalu Allah bertanya lagi, ya. Lalu apa yang ingin kalian harapkan dari aku lagi, kata Allah. Setelah semua nikmat aku berikan, satu, pengen apa? Ridho Allah. Ya, pengen apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayaknya kalau kita Pak ya mau ngapa-ngapain minta ridho, minta restu ya sama orang-orang soleh contohnya ya sama orang-orang baik itu perlu sebenarnya tuh ya. Kita mau ngapa-ngapain contohnya orang mau pergi haji ya kan minta doa minta ridho ya kali-kali ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal ya enggak melalui dia langsung melalui orang ya paling tidak kan kita bisa minta didoain tuh sama orang-orang yang baik tuh. Ya minta ridho lah, tolong Pak Kiai, Pak Ustadz, Ustazah, ya doain saya, ridhoin saya nih, saya mau berangkat ke tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya mudah-mudahan nanti seketika saya berada di tanah suci, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan manasik haji yang akan saya laksanakan beserta suami atau istri saya kan gitu. Ya, itu minta ridho. Ya, nah kalau kita minta ridho terhadap suatu kebaikan itu benar. Ya, jangan salah kita minta ridho untuk melakukan sesuatu yang yang jahat, naudzubillah min dzalik, jangan ambil. Ya, itu. Jadi penduduk surga saja itu yang sudah mendapatkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan masih pengen mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Tapi ada yang paling diharapkan yang terakhir oleh siapa? Oleh penduduk surga, pengen ngapain? Pengen ngelihat Allah. Tuh, ya. Kalau selama ini mereka susah nggak bisa ngelihat Allah, nanti di surga Allah bakal kasih kasih lihat, ya. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, baru itu mereka merasa puas. Ya, dengan apa? Dengan kenikmatan surga yang ada tuh, ya. Nah, baik. Wa rabbatan fi sawabihi la yataharra bi'amalihi illa wajhillah, ya. Dan juga mereka rabbah fi sawabihi, mengharapkan pahala, ya, pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap pengorbanan dirinya yang direlakan untuk untuk Allah, ya. Makanya Bapak ya sekalian, kalau kita ngelihat tuh ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina contohnya, ya mereka itu kalau kita perhatiin, jangankan mereka makan enak, tidur aja susah, ya. Kalau kita dihadapkan seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mungkin kita nggak perang kali, tapi mati ketakutan, ya. Tapi mereka tuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, ya saat mereka menghadapi Zionis Israel yang begitu kejam, tidak ada sedikit pun dalam hati mereka rasa takut kepada siapa? Kepada musuh, ya, kepada Zionis, kepada Israel. Kenapa? Karena mereka memang sudah benar-benar rela mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istilah kita orang Betawi, kalau untuk Allah, kalau buat Allah, jangankan harta, diri gue berani gue korbanin gitu istilahnya. Ya, kenapa? Karena besarnya ganjaran yang bakal Allah balas kepada dia.
Ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka tidak takut? Ya, sahabat atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena di bayangan mereka itu, ya bisa jadi mereka sudah mendapatkan satu mimpi indah, ya, yang Allah bakal kasih kepada mereka saat mereka itu gugur dalam membela agama Allah. Ya, mereka yakin dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, dan janganlah kamu mengira, kata Allah, ya, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang wafat di dalam berjuang di jalan Allah itu mereka mati, benar mati, ya, tapi hakikatnya kata Allah, bal ya ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu yang berjuang di jalan Allah, apa tuh? Mereka hidup di sisi Allah penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, jadi nggak ada apa-apanya mereka di dunia. Ya, jangankan senjata, kalau dibilang pistol, ya, itu rudal aja itu jatuh ke dia, bagi mereka nggak ada rasa takut. Ya, kalau orang kita dengar suara nyaring aja udah kagetnya kayak apa gitu. Hah? Ya, udah panik seperti apa gitu. Tapi mereka biasa. Ya, kenapa? Di hadapan mereka tuh yang terlihat adalah surganya Allah, bukan musuh-musuh Allah. Ya, sama seperti yang dialami oleh salah seorang, ya, yang bernama Ali Zainal Abidin. Ya, itu kan dalam kisah pernah dikisahkan daerah tempat di mana Ali Zainal Abidin tinggal itu terjadi musibah kebakaran yang sangat luar biasa. Ya, kebakaran bukan kebakaran kecil, tapi kebakarannya itu benar-benar kebakaran yang gede, yang besar itu. Ya, semua penduduk yang ada di daerah itu semua keluar rumah teriak. Ya, teriak-teriak kenapa? Ya, kebakaran. Ya, tuh, kebakaran kata mereka itu. Mereka tahu ada sebuah rumah kecil di situ diisi oleh salah seorang yang soleh bernama Ali Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin kebakaran katanya. Ya, kebakaran itu nggak keluar, nggak ada sedikit pun tuh, ya, isyarat-isyarat yang menandakan, ya, Ali Zainal Abidin bakal keluar dari rumahnya. Ya, dengan izin Allah sekejap tuh api padam. Ringkat cerita, saat tuh api padam, para penduduk sekitar datang kepada Ali Zainal Abidin. Kata mereka, wahai Zainal Abidin, ya, tadi di kampung kita terjadi kebakaran yang luar biasa. Kami teriak begitu keras, ya, begitu panik menghadapi kebakaran yang selama ini belum pernah terjadi. Kamu kok jangankan lari, keluar dari rumah aja kok tidak. Ya, apa jawab? Ya, Ali Zainal Abidin, kata Ali Zainal Abidin, saat itu aku sedang sholat. Ya, aku tidak melihat adanya api dunia yang ada, tapi yang aku lihat adalah api neraka yang ada di hadapanku. Itu yang aku takutin, sehingga aku tidak akan mundur atau keluar sedikit pun untuk meninggalkan sholatku saat itu. Coba kalau kita, Pak. Ya, kebakaran itu depan di sini tuh kebakaran, batalin kita, kabur paling dulu kita, ya kan? Itu orang-orang seperti itu tuh memang yang dikatakan la yakhafuna laumata laim. Ya, tidak ada sedikit pun rasa takut, ya, dengan itu ancaman ataupun kecaman yang ada di dunia ini. Nah, itulah orang-orang yang beriman, karena mereka mengharapkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. La yataharra bi amalihi illa wajhillah. Mereka tidak mengharapkan dari amal yang mereka kerjakan kecuali wajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu raufum bil ibad. Ya, dan Allah, ya, maha santun kepada hamba-hambanya. Ai azimur rahmati bil ibad. Allah maha azimur rahmah, ya, sangat besar kasih sayangnya bil ibad, ya, kepada hamba-hambanya. Ya, jadi rahmah yang sering kita dengar ini, Pak, ya, ini kalau kita kaji makna rahmahnya Allah itu seperti apa, ya. Kata Allah kan dalam Al-Quran, inna rahmatallahi wasi'a kulla syai'. Ya, jadi yang namanya rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu apa? Wasi'a kulla syai',
ya, melebihi luasnya segala sesuatu. Ya. Di antara wa min rahmatihi, di antara kasih sayangnya Allah coba apa? Kepada hambanya. Allah jadikan yang namanya siang dan malam. Ya. Coba kalau kita hidup Pak di dunia ini siang terus kira-kira enak gak? Setiap hari sepanjang tahun siang terus nggak malam-malam enak gak? Enak Pak. Ya. Gak enak. Ya, yang remaja sekolah terus nggak tidur. Ya siang sekolah kan? Ya kan? Ngaji terus kan gitu. Ya. Itu kasih sayang Allah. Allah jadikan wa ja'alal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Ya, Allah jadikan malam buat istirahat, ya, siang buat ngapain? Berusaha. Yang masih belajar siang buat belajar, ya. Yang masih kerja siang buat kerja yang halal. Malam kalau ada bisa waktu tidurlah, namun jangan kebanyakan tidur juga di waktu malam. Ya, tidurlah secukupnya saja, jangan kebanyakan. Kan gitu. Itu rahmat Allah tuh Pak, kasih sayang Allah. Wa min rahmatihi juga Allah katakan coba. Allah jadikan yang namanya alis kita nih Pak. Coba enggak panjang sampai ke bawah coba. Ya. Coba Allah jadiin alis nih panjang sampai ke bawah nutupin mata. Kayak apa gitu jadinya? Iya. Iya kan? Ada enggak orang alisnya sampai ke bawah nutupin mata gitu? Kali yang paling tua kali siapa yang paling tua sini? Enggak dicukur-cukur sampai nutupin mata ya? Kagak ada. Iya kan? Tuh. Seberapa lamanya pun tuh, ya, umur alis kita itu atau bulu mata kita itu nggak bakal bisa nutup mata itu, ya. Itu subhanallah itu kasih sayang Allah kepada kita makhluk yang namanya manusia, tuh, ya. Kita coba itu kalau yang namanya, ya, bulu mata bisa panjang kayak rambut kita, ya, kayak apa jadi itu? Nggak enak kita dilihat tuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah kasih sayang sama kita. Dijadiin manusia itu yang pantasnya kayak apa kayak gitu. Ya, itu. Makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah jadikan manusia itu menjadi sebaik-baik bentuk. Ya, itu rahmat Allah. Ya. Wa min rahmatihi coba. Ya, kasih sayang Allah. Kita buat salah, kalau kita tobat diampunin enggak? Diampunin, Pak. Ya. Lah kalau kita berbuat salah sama orang, ya, kira-kira itu orang bisa ngampunin nggak? Bisa, cuman sementara. Ya kan? Kita berbuat jahat, kita diapain lagi? Diancam lagi kita. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kamu melakukan dosa sebesar apapun kata Allah, tapi kamu mau bertobat, aku akan ampuni. Ya. Allah sudah jelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dosa yang enggak diampuni cuma satu kata Allah. Dosa apa? Syirik kepada Allah. Ya, tapi dosa-dosa yang lain kalau kita benar taubat insyaallah dan pasti Allah bakal ngapain? Ampunin dosa-dosa kita. Ya, itu rahmat Allah tuh, Pak. Kasih sayang Allah banyaklah. Ya di antaranya itu, ya. Itu, makanya kita jangan pernah ya, putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, la tai'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Ya, sungguhnya yang orang-orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu kecuali orang-orang apa? Orang-orang kafir. Buat kita orang yang mukmin, jangan pernah kita mau berputus asa apa yang menjadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ai azimur rahmah, ya, yaitu sangat besar kasih sayangnya kepada hambanya. Yudha'iful hasanat, ya, Allah selalu melipat gandakan terhadap kebaikan yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh manusia, ya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah juga memaafkan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Wala yu'ajjilul 'uqubah liman asah, Allah tidak pernah menyegerakan, ya, balasan kepada seorang hamba yang berbuat jahat. Ya, coba Pak, kalau hukuman Allah langsung Allah terapin sama kita kayak apa jadinya? Contohnya, ya, kita kalau ngelakuin sekali
salah itu ada namanya apa? Dosa. Ya. Coba kalau dosa kita langsung ditunjukin dalam bentuk titik atau benjolan coba. Satu kali salah, benjolan di jidat kita. Yang kedua benjolan lagi. Penuh jidat kita yang benjolan dosa itu. Ya, bisa aja jadi ketutup muka kita, di badan kita penuh dengan benjolan-benjolan. Ya. Tuh Allah la yu'ajjilu, tidak pernah menyegerakan ya terhadap balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah apa? Punya kasih sayang. Ya, ayo terus silakan lo. Ya, enggak apa-apa lah, gue liatin dulu. Sekali, dua kali terus masih aja. Ya, tapi ingat Allah Maha melihat. Ya, makanya ada istilah orang bilang katanya, Ustaz, kok orang-orang yang benci, yang jahat sama Islam, mereka hidupnya enak-enak katanya. Kok Allah enggak cabut nyawanya katanya. Ya, enggak dimatiin aja orang kayak gitu. Itu pola pikir ente atau kita manusia. Ya, mau Allah enggak lihat tapi saat ya Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha apa ya? Tahu. Ya, bukan berarti Allah enggak langsung berikan kepada ya orang yang berbuat jahat balasan. Ya, kenapa? Karena Allah itu masih sayang, masih ngasih kesempatan. Ya, sehingga dalam Al-Qur'an Allah katakan ya, wala tahsabannal ladzina, ya, apa ayatnya itu? Saya lupa ayatnya. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya, dan janganlah kamu mengira ya bahwasanya Allah itu lalai ya terhadap perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya, itu orang benci sama Islam, Nabi Muhammad dihina, Al-Qur'an dihina. Ya, jangan kita bilang hidupnya enak aja, awal gue gitu aja dah. Ya, jangan. Tapi Allah masih punya kasih sayang, dikasih kesempatan. Ya, orang-orang jahat katanya Ustaz umurnya panjang-panjang katanya. Ya, tuh jangan kita memandang kayak gitu. Ya, Allah tetap memberikan perhitungan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan. Ya, bukan berarti Allah biarin Allah sayang sama dia. Tapi masih Allah memberikan apa? Kesempatan buat dia untuk mau ngapain? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Summa amara ta'ala al-mu'minin bil inqiyadi li hukmihi wal istislam li amrihi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bil inqiyadi li hukmihi, ya, untuk melaksanakan secara hukum-hukumnya, wal istislam li amrihi, ya, dan menerima segala apa yang menjadi perintahnya, wad dukhuli fil Islam, ya, dan masuk ke dalam agama Islam, alladzi la yaqbalullahu dinan siwahu, yang mana Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Ya, jelas Allah sudah katakan innad dina indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, inna dina indallahi al-Islam, sungguhnya agama yang diterima ya di sisi Allah hanya satu, apa? Agama Islam. Ayat lain Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memeluk atau memegang atau mencari agama selain Islam, ya, apa Allah katakan? Lan yuqbala minhu, enggak bakal diterima. Bukan hanya terima aja, tapi apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka itu akan menjadi orang-orang yang al-khasir, yaitu orang-orang yang rugi. Ya, auzubillah. Ya, ketika kita masih mengakui ya agama-agama yang lain itu adalah sebagai agama yang benar, cukup kita katakan al-Islam wal haq. Ya, Islam itu agama yang benar. Islam itu hanya satu. Ya, itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Nanti akan kita lanjutkan ya pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 209 ayat 8. Satu ayat baru kita baca, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pahami, kita hayati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada mau tanya?